Begitulah berita terakhir yang ditulis oleh The New York Times yang memihak kepada Aceh dalam peperangan dengan Belanda. Begitu juga surat kabar lain di Amerika dan Eropa. Di Inggris, surat kabar The Economist dan The Spectator juga memihak kepada Aceh. Semua surat kabar ini masih terbit sampai sekarang, seperti The New York Times yang menjadi surat kabar terbesar di Amerika. Cukup sampai di sini dulu perkara saksi dunia tentang gambaran seperti apa kemegahan, kemuliaan, dan beraninya keturunan Aceh pada masa lalu. Kemenangan kita dalam medan perang Kuala Aceh dengan Belanda merupakan sebuah kejadian yang sangat penting dalam sejarah Aceh pada masa lalu untuk masa depan. Kemenangan tersebut, pertama, menunjukkan kepada dunia dan generasi Aceh masa kini dan masa depan seberapa besar kekuatan militer bangsa Aceh. Kedua, menunjukkan kepada dunia dan kepada generasi Aceh bahwa kita mempunyai pakar-pakar yang bisa melakukan diplomasi di dunia. Ketiga, kemenangan tersebut merupakan sebuah kejadian yang sangat besar dalam sejarah bangsa-bangsa Asia Timur, bahwa kita juga mempunyai keberanian yang sama seperti bangsa-bangsa Eropa. Jadi, kemenangan tersebut tidak hanya mempunyai arti untuk sejarah bangsa Aceh, namun merupakan kejadian yang besar maknanya untuk sejarah bangsa-bangsa Asia Timur yang pertama sekali mengalahkan tentara Eropa dalam medan perang, seperti yang diakui oleh surat kabar The London Times dan The New York Times. Orang tua kita sudah melakukan sebuah pekerjaan yang besar itu selama 32 tahun sebelum Jepang mengalahkan Rusia dalam perang Manchuria pada tahun 1905, atau 69 tahun sebelum Jepang mengalahkan Inggris di Singapura, dan 81 tahun sebelum Vietnam mengalahkan Prancis di Dien Bien Phu. Inilah sebuah peristiwa yang wajib kita peringati setiap tahun sebagai Hari Pahlawan. Dalam peristiwa itu, leluhur kita sudah menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah laki-laki yang tidak kurang suatu apapun seperti yang lainnya di bumi ini. Inilah hari yang wajib diperingati oleh bangsa Aceh, seperti Prancis memperingati perang Austerlitz, Jena, dan Rivoli. Yunani memperingati perang Thermopylae dan terjadi 2000 tahun lalu. Jepang memperingati Manchuria dan Vietnam memperingati Dien Bien Phu. Tetapi, apa yang dilakukan oleh generasi Aceh sekarang? Jasa leluhur yang sepatutnya diperingati dengan mendirikan monumen yang lebih tinggi dari puncak Gunung Selawah, tidak ada yang ingat, tidak ada yang peduli. Kita bukan hanya tidak menghargai dan tidak memuliakan apa yang sudah diperjuangkan oleh leluhur bangsa lain, sekalipun akan mencium tanah, menggali kubur, meratapi, bernyanyi, dan kasidahan untuk memperingati apa yang dilakukan oleh leluhur. Kita sekarang seperti generasi yang bodoh. Kita sudah menjadikan diri kita seperti lage lemo kap situ, atau ikut-ikutan karena tidak paham. Seperti bangsa yang tidak punya sejarah, memperingati dan membesarkan apa yang dinamakan Hari Pahlawan pada 10 November. Inilah hari di mana Jawa menghindar dari serangan bom Inggris di Surabaya pada tahun 1945. Sebuah hari pahlawan yang tidak tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Bahkan Inggris tidak tahu, apalagi dunia. Begitu juga, mari kita membesarkan dan memuliakan pahlawan bangsa Aceh, mengenang nama dan memuliakan arwah pahlawan dengan membangun monumen atau menembalkan jalan raya dengan nama pahlawan layaknya dilakukan oleh bangsa-bangsa beradab. Sekarang kita adalah generasi yang sangat bodoh, yang memuliakan orang lain yang tidak kita kenal, yang tidak punya sangkut paut dengan kita, yang tidak kita tahu dari mana asalnya dan tidak punya hubungan apapun dengan sejarah Aceh, dengan memuliakan nama mereka pada nama-nama jalan raya di Aceh. Sedangkan nama-nama pahlawan kita yang sudah mengorbankan darah dan nyawa untuk mempertahankan kemuliaan dan kemerdekaan Aceh, kita tidak peduli.